Gimana sih? Taunya kan aku warna hijau, bukan warna pink. Gimana sih kamu, Din? Keiko, kamu tadi lihat Nindi menangis di dalam kelas atau tidak? Lihat. Kamu tahu nggak kenapa Nindi menangis? Tahu. Kenapa coba Keiko ceritakan? Tadi kan dia lagi warnain. Tapi warnain daunnya warna pink. Harusnya kan warna hijau. Oh iya ya? Terus pas aku kasih tahu, dia nangis. Oh gitu. Oh ya, kalau Bu Deta jadi kamu juga pasti akan kasih tahu Nindi ya. Kan dia warnanya hijau, betul nggak sih? Iya. Iya. Tapi Nindi menangis. Kira-kira kamu salah atau betul berarti? Gak tahu. Aku tidak tahu, coba dipikirkan. Kalau kita membuat orang menangis berarti ada yang salah atau tidak? Iya. Iya, ada yang salah ya? Iya. Iya, ada yang salah. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Nah, di dalam kesepakatan itu, Deiko ingat nggak kalau kita itu harus saling apa? Saling apa yo? Menghormati. Iya, menghormati. Nah, di situ kan Nindi kasih daunnya warna apa? Pink. Pink. Nah, berarti Deiko harus apa kira-kira? Menghormati. Menghormati pilihan siapa? Pilihannya Tidak ada. Nindi kan? Iya. Berarti setiap dari kita kan punya pilihan sendiri-sendiri. Kalau Nindi mau kasih warna pink, dikasih tahu baik-baik ya. Gitu. Begitu ya Deiko ya. Berarti besok lagi Deiko harus apa sama orang lain? Menghormati. Iya. Deiko bisa menghormati orang lain? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih ya Deiko. Sekarang Deiko boleh istirahat. Kemarin kata teman-teman Caca tidak ikut upacara. Iya. Kenapa Caca tidak ikut upacara? Males panasan ya? Oh iya ya, kemarin pagi itu udara sangat panas. Ya kan? Guru juga merasakan sih panas-panas seperti itu sih. Tapi menurut Caca bagaimana sih kalau tidak ikut upacara? Itu betul atau tidak? Menurut tidak, iya, itu tidak betul. Nah, kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan di dalam kelas. Kita harus apa? Iya, harus disiplin. Iya, sebentar ya. Kita harus disiplin. Kita harus disiplin dengan cara mengikuti apa coba kemarin? Ingat nggak? Kegiatan di sekolah. Kalau upacara itu termasuk kegiatan di sekolah atau tidak menurut Caca? Iya. Berarti besok kira-kira Caca mau bagaimana? Mengikuti upacara ya? Betul ya? Besok Caca ikut upacara ya? Iya, janji ya? Iya, oke. Terima kasih ya Caca. Sekarang Caca sudah mulai istirahat. Iya, betul sekali. Dah. Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah hadir. Tapi sebelum memulai kegiatan diseminasi kita pada siang hari ini, mari kita menyaksikan dulu. Ada beberapa video yang perlu teman-teman lihat dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Gimana sih? Taunya kan aku warna hijau, bukan warna pink. Gimana sih kamu, Din?
main? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih ya Deko. Sekarang Deko boleh istirahat. Jadi teman-teman, untuk video yang pertama ini ada kasus Deiko ini ngelokke, kalau bahasa Jawanya ngelokke. Nindi kalau warna daunnya bukan hijau tetapi pink. Nah, di situ membuat Nindi menjadi menangis. Kita lihat lagi kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini ada seorang anak namanya Caca. Nah, Caca ini tidak mengikuti upacara karena malas alasannya. Kita lihat dulu videonya. Kemarin kata teman-teman Caca tidak ikut upacara. Kenapa Caca tidak ikut upacara? Malas panasan ya? Oh iya, kemarin pagi itu udara sangat panas. Ya kan? Guru juga merasakan sih panas-panas seperti itu sih. Tapi menurut Caca bagaimana sih kalau tidak ikut upacara? Itu betul atau tidak? Menurut tidak, iya, itu tidak betul. Nah, kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan dengan kelas. Kita harus apa? Iya, harus disiplin. Iya, sebentar ya. Kita harus disiplin. Kita harus disiplin dengan cara mengikuti apa coba ada ingat? Kegiatan di sekolah. Kalau upacara itu termasuk kegiatan di sekolah atau tidak? Iya. Berarti besok kira-kira Caca mau bagaimana? Mengikuti upacara ya? Betul ya? Besok Caca ikut upacara ya? Iya, janji ya? Iya, oke. Terima kasih ya Caca. Sekarang Caca sudah mulai istirahat. Nah, ini ada kasus yang kedua yang seperti saya sampaikan tadi, ada Caca yang tidak mau ikut upacara karena malas. Nah, ini adalah beberapa contoh restitusi dan yang nanti akan kita pelajari bersama. Tapi sebelumnya saya juga masih punya satu video lagi yang nanti juga akan menjadi bahan belajar kita bersama.
satu itu membuat kesepakatan kelas. Jadi kita sudah membuat kesepakatan kelas sebelum melakukan restitusi. Nah, teman-teman sudah siap untuk belajar? Oke, teman-teman, kita akan mulai belajar. Bapak Ibu, siap. Terima kasih atas kehadirannya di ruang perpustakaan untuk memenuhi undangan saya di siang hari ini. Kita akan berdiskusi bersama mengenai disiplin positif. Teman-teman pasti sudah banyak belajar juga mengenai apa itu disiplin positif. Ini materi di PMM itu ada disiplin positif. Jadi sebelum masuk ke materi intinya, kita akan mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. 4, kesenangan dan kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia ini itu adalah hal yang mendasari tingkah laku manusia. Jadi tidak hanya anak-anak tetapi juga kita, seperti itu. Jadi kita melakukan suatu hal itu pasti ada alasannya, dan itu biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi. Begitu nggak? Setuju? Setuju. Oke. Jadi kalau kita sebagai seorang pendidik, subjek di sekolah ini ada guru dan murid. Jadi murid itu melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Mengapa dia melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Dan guru itu bisa memilih posisi di mana dia itu mengatasi murid tersebut. Ketika murid melakukan sesuatu, dia punya motivasi. Dan guru sebagai orang dewasa yang ada di sekitarnya, dia bisa memposisikan diri untuk mengatasi murid tersebut. Nah, itu nanti ada posisi kontrol guru terhadap siswa. Selain itu juga kita nanti akan belajar tentang restitusi. Seperti itu, teman-teman. Nah, tadi itu kita sudah belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, dan di sini kita belajar lagi mengenai motivasi. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu belajar mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang itu memang kebutuhan dasarnya harus terpenuhi supaya dia tidak menyimpang seperti itu. Jadi selain kebutuhan dasar itu, setiap orang itu juga punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Ada 3 motivasi untuk melakukan sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman atau rasa sakit. Jadi biasanya kita sebagai seorang guru sering nih memberikan seperti ini. Ayo, kamu kalau tidak mengerjakan tugas nanti tidak boleh pulang, harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, itu berarti kan murid itu nanti mengerjakan tapi motivasinya supaya dia terhindar dari hukuman. Betul ya? Iya. Lalu yang kedua motivasinya itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, anak-anak, misalnya nih, anak-anak, ayo selesaikan dulu tugasnya, nanti kalau sudah selesai guru beri bintang. Nah, itu itu untuk mendapatkan imbalan, karena anak-anak melakukan sesuatu itu karena imbalan, entah itu ini bintang, hadiah, atau pujian dari gurunya, itu juga termasuk imbalan. Lalu motivasi yang ketiga itu adalah menghargai dirinya sendiri. Jadi anak melakukan sesuatu itu untuk dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi ada 3 motivasi di sini. Ada menghindari hukuman atau rasa sakit, mendapatkan imbalan, dan menghargai diri sendiri. Ini bisa dipisahkan menjadi 2. Yang pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi yang berasal dari luar dirinya. Sedangkan yang untuk menghargai diri sendiri itu berasal dari dirinya sendiri. Nah, di sini kita akan belajar untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita akan mengupas satu persatu, menghindari rasa sakit atau menghindari hukuman. Kita akan melihat video. Oke, teman-teman, silakan disimak dan didengar.
Saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Hukuman berlari keliling lapangan, berdiri di depan kelas, dicap sebagai pemalas, bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak Guru, apakah praktik-praktik tersebut masih terjadi di kelas kita saat ini? Menurut James Clear Wilson dalam bukunya The Moral Sense, menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Level pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ketiga level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Perlu diketahui bahwa secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Namun ternyata hukuman itu ada efek sampingnya loh Ibu dan Bapak Guru. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat merasa lelah dan letih karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Fokus pada rasa sakitnya. Sebagai guru, kita juga menghindari rasa sakit dan hukuman, bukan? Sebagai contoh, seorang guru datang mengajar tepat waktu. Maka motivasinya bisa saja. Yang pertama, menghindari ditegur kepala sekolah di hadapan guru-guru lain pada saat rapat. Atau yang kedua, menghindari dari perasaan bersalah yang muncul karena dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Nah, sebagai pendidik, sebaiknya kita berhati-hati dalam menyikapi perilaku murid agar dapat menanganinya dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, namun juga menyadarkan akan akibat dari perbuatannya. Hal ini akan membuatnya belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jika Ibu dan Bapak Guru melihat murid menunjukkan perilaku buruk, coba lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara. Dengarkan saja hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya tanpa dia perlu mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Ibu dan Bapak Guru, mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sudah menyikapi perilaku murid dengan tepat? Apakah kita memahami perilaku yang ditunjukkannya? Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Nah, jadi pada video ini kita telah belajar bersama mengenai apa itu menghindari rasa sakit. Jadi motivasi pertama yang kita pelajari di sini adalah menghindari rasa sakit. Jadi pasti pernahlah kita punya pengalaman di mana kita dihukum oleh guru. Jadi bukannya kita jadi sadar, tapi kita menjadi benci kepada guru itu kalau menurut saya. Betul atau tidak teman-teman? Iya. Jadi ternyata menyuruh anak-anak untuk melakukan sesuatu dengan hukuman itu tidak membuat mereka patuh terhadap peraturan yang ada, tetapi hanya membuat mereka menyelesaikan saat itu saja sudah, tapi tidak untuk ke belakangnya. Itu dibutuhkan terus dibutuhkan ya betul. Ya, lalu yang kedua, motivasi yang level kedua itu adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pujian. Kita belajar bersama lagi ya teman-teman. Kita simak video berikut ini. Kita diskusi ya. Ibu dan Bapak Guru, masih ingatkah ketika menjadi murid dulu, kita senang dan bahagia saat guru memberikan
pujian atau hadiah. Kita dijanjikan jika menjawab pertanyaan dengan benar, kita dihadiahi coklat atau permen. Kita diiming-imingi kalau tugas selesai dengan cepat, kita bisa pulang duluan. Terkadang, kita memberikan hadiah atau pujian pada murid supaya mereka termotivasi dan semangat, supaya mereka rajin dan giat. Kita merasa hadiah dan pujian ini sangat penting bagi murid, tetapi apakah hal itu sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid? Diane Gozen menjelaskan bahwa mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu. Gozen mengkategorikan ini sebagai motivasi perilaku murid level kedua, yaitu mendapatkan hadiah atau pujian. Di video sebelumnya sudah kita bahas motivasi perilaku murid level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Pujian dan iming-iming hadiah bisa mempengaruhi perilaku murid. Murid akan menjadi rajin mengerjakan tugas dari guru, bahkan saling berkompetisi untuk mengerjakan tugas sebaik mungkin. Namun, perilaku ini dekat dengan rasa kecewa. Jika energi yang sudah dikerahkan tidak berbalas sesuai dengan janji hadiah, maka akan muncul rasa kesal, marah, dan bahkan rasa tidak dihargai. Ini karena hadiah dan pujian adalah motivasi yang datang dari luar diri mereka, atau disebut motivasi eksternal. Mungkin ada murid yang sudah memiliki motivasi internal untuk rajin belajar. Namun, apa yang terjadi dengannya jika motivasi internal yang sudah terbentuk itu diganggu dengan motivasi eksternal berupa janji hadiah dan pujian itu? Ibu dan bapak guru mungkin bertanya, lalu gimana dong cara memotivasi murid tanpa pujian dan hadiah? Saya punya jawabannya. Kita perlu membedakan antara hadiah atau pujian yang dijanjikan dengan apresiasi. Nah, apresiasi ini dilakukan di akhir atau di ujung pembelajaran, sehingga perilaku murid tidak digerakkan oleh sesuatu yang dijanjikan. Dan tugas kita adalah mengidentifikasi motivasi perilaku murid, supaya kita bisa menstimulasi munculnya motivasi internal dari diri si murid. Oke, mulai sekarang pergunakan pujian dan hadiah secara bijak ya Ibu dan Bapak Guru. Hindari menjanjikan dan mengiming-imingi. Apresiasilah secukupnya capaian mereka, dan cobalah lebih dekat dengan murid. Pahami motivasi internal yang dimiliki mereka. Setiap murid bisa jadi memiliki motivasi internal yang unik dan berbeda dari murid yang lain. Tumbuhkan dan pupuk motivasi internalnya. Ini yang paling penting. Ibu dan Bapak Guru, mari kita renungkan lagi. Apakah kita sebagai pendidik sudah mengidentifikasi motivasi perilaku dan ditunjukkan murid dengan tepat? Apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mengidentifikasi motivasi perilaku murid agar kita dapat membantunya menemukan motivasi internal dalam belajarnya? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Video yang saya tampilkan ini karena di sini dikatakan bahwa ketika kita memberikan iming-iming hadiah itu sangat dekat dengan rasa kecewa. Jadi kadang misalnya kita memberi tugas pada anak, Bu, ini nanti kalau udah selesai hadiahnya apa? Kita kasih hadiah wes, gitu. Kan nanti jangan-jangan hadiahnya cuma permen. Nanti aku udah capek-capek, guru ngasihnya cuma permen. Kadang ada anak yang seperti itu. Jadi ekspektasi anak-anak terhadap hadiah itu ternyata berbeda dengan apa yang kita maksudkan. Seperti itu, dan itu yang membuat anak-anak merasa kecewa. Seperti itu. Dan di sini juga disampaikan bahwa apresiasilah setelah anak-anak selesai melakukan tugasnya. Apresiasilah secukupnya. Jadi ketika kita memberikan apresiasi itu tidak perlu berlebihan. Karena apresiasi yang berlebihan itu juga tidak baik untuk anak-anak, dan itu bisa membuat kecemburuan sosial mungkin di antara mereka. Seperti itu. Itu adalah motivasi kedua untuk mendapatkan pujian dan hadiah. Sedangkan yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi yang ketiga, ini adalah motivasi yang lahir dari dalam diri anak itu sendiri.
kita belajar bersama lagi ya teman-teman dari video, karena di sini kita belajar bersama, bukan saya mengajari teman-teman, saya tidak lebih pintar dari teman-teman, tapi saya lebih dulu mendapatkan video, jadi saya sudah belajar bersama dengan teman-teman. Seperti itu. Ada masanya ketika dulu menjadi murid, kita rajin mengerjakan tugas, belajar dengan tekun sampai larut malam, semangat membaca karena rasa ingin tahu, bahkan berkelompok membuat suatu pertunjukan atau prakarya seni. Kira-kira apa yang saat itu membuat kita begitu semangat belajar? Sekarang mari kita tanyakan dengan sungguh-sungguh pada diri kita masing-masing. Apa yang memotivasi kita menonton video ini? Pertanyaan yang sama bisa kita ajukan untuk murid-murid kita. Apa yang membuat mereka belajar di kelas? Jawabannya tidak jauh dari 2 level yang telah kita bahas juga di video sebelumnya. Mungkin karena takut mendapatkan hukuman, mungkin ingin mendapat pujian atau hadiah, atau karena menghargai diri mereka sendiri dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, sekarang kita akan bahas level yang ketiga. Menurut James Quinn Wilson dalam bukunya The Moral Sense, 2 level motivasi sebelumnya adalah motivasi eksternal. Sedangkan motivasi karena menghargai diri sendiri merupakan motivasi internal. Motivasi internal adalah dorongan kuat yang muncul dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Diane Gozen punya teori menarik tentang konsep diri. Ketika seseorang berperilaku dengan motivasi untuk menghargai dirinya, ini akan memperkuat konsep diri tersebut. Ini karena respon dari luar dirinya tidak akan mempengaruhi kepuasan atas usaha yang dilakukan. Justru malah menguatkan nilai-nilai yang dia yakini, karena kontrol berada pada dirinya sendiri. Ia tidak begitu mempedulikan tanggapan dari luar dirinya, tetapi fokus pada nilai apa yang ia yakini dan ingin menjadi seseorang yang seperti apa dia. Seorang murid yang memegang teguh nilai kejujuran, misalnya tidak akan mau mencontek karena tidak sesuai dengan nilai itu. Perilaku berdasarkan keyakinan nilai yang muncul dari dalam diri cenderung akan bertahan lama atau long term, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sebagai pendidik, penting kita sadari bahwa motivasi internal akan membawa manfaat dan membantu pengembangan potensi murid. Untuk memunculkan motivasi internal murid, ibu dan bapak guru dapat menstimulasinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa nilai yang diyakini dalam keluargamu? Nilai baik apa yang kamu percayai? Apa respon dari luar jika kamu berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang kamu percayai? Apakah bila kamu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kamu yakini akan membuatmu merasa puas, nyaman, dan senang? Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Kamu ingin menjadi seseorang seperti apa? Apa tujuan pribadi yang ingin dicapai dari belajar atau mengerjakan sesuatu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu murid menggali keyakinannya dan menemukan motivasi internalnya, sehingga ia akan menghargai dirinya sendiri. Ibu dan bapak guru, mari kita renungkan bersama. Apakah kita sudah mengidentifikasi motivasi dan perilaku murid dengan tepat? Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu murid menemukan motivasi internalnya? Selamat belajar, ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia. Jadi, untuk motivasi perilaku yang ketiga, itu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Itu kita flashback zaman kita sekolah. Kita dulu pernah mengerjakan tugas, belajar itu karena hadiah, itu pasti pernah. Kita pernah juga belajar dan mengerjakan tugas karena takut dihukum oleh guru, itu juga pasti pernah. Tapi kita juga setelah bertumbuh dewasa, kita juga pasti pernah belajar dengan kesadaran sendiri, bangun pagi-pagi sendiri, membuka buku sendiri, itu juga pasti sudah pernah seperti itu. Nah,
kita sebagai guru di sini diharapkan mampu membangun motivasi siswa yang ketiga. Jadi dia sadar sendiri, oh aku dapat tugas dari Bu Guru, ya aku harus menyelesaikan. Supaya apa aku menyelesaikan? Supaya aku menjadi anak yang pintar, seperti itu. Jadi di sini pentingnya nilai-nilai atau apa ya, karakter-karakter yang dibentuk pada diri siswa. Seperti misalnya karakter-karakter keagamaan seperti kejujuran. Itu jika di dalam keagamaan dia mengerti apa arti kejujuran, maka dia pasti tidak akan mau mencontek karena dia tahu kalau jujur itu akibatnya seperti ini, tidak baik untuk dirinya, seperti itu. Ada yang mau bertanya atau mau diulang lagi videonya teman-teman? Cukup ya? Cukup, baik. Itu adalah motivasi. Lalu yang selanjutnya kita akan belajar, tadi kan kita baru belajar dari sisi siswanya. Siswa itu punya 5 kebutuhan dasar dan dia juga punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana kita memposisikan diri. Nah, kita sebagai seorang guru itu punya 5 posisi. Kita bisa menjadi 5 posisi. Yang pertama, maaf ya teman-teman, ini kok tulisan begini. Yang pertama, itu kita bisa menjadi penghukum. Yang kedua, kita bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita bisa menjadi teman bagi anak-anak. Yang keempat, kita bisa menjadi pemantau. Dan yang kelima, kita bisa menjadi manajer. Nah, sekarang kita berefleksi bersama. Posisi mana sih yang sering kita lakukan di dalam kelas? Kalau saya jujur, saya itu sering menjadi pembuat rasa bersalah. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah kepada saya. Kamu nggak kasihan mau sama Bu Deta berteriak-teriak loh seharian, gitu. Kamu tidak mau mendengarkan, seperti itu. Saya sering sekali melakukan itu dan di sini saya menjadi sadar, oh ternyata apa yang saya lakukan ini tidak cukup efektif untuk menyadarkan anak-anak seperti itu. Kita bahas bersama ya teman-teman. Singkat saja, untuk penghukum itu saya juga pernah menjadi guru dalam posisi penghukum. Jadi jika tidak melakukan mengerjakan tugas, saya suruh keluar untuk mengerjakan tugas di luar kelas. Itu pernah saya lakukan seperti itu. Teman-teman pasti tidak pernah. Pasti tidak pernah ya. Kalian pernah ya Miss ya? Miss pernah? Hampir semuanya saya lakukan. Oh ya, berarti pernah ya Miss ya? Semuanya saya lakukan Oh, itu. iya. Dan itu ngatur kan. Nah, itu saya juga ngelakuin. Oh gitu, oke. Kita belajar sama-sama ya Miss lagi ya. Oke. Jadi penghukum pasti kita pernah lah, sekali 2 kali pasti pernah menjadi guru sebagai penghukum siswa, itu pasti pernah. Tapi ternyata itu tidak berdampak baik kepada siswa. Yang ada siswa menjadi kecewa kepada kita seperti itu. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah seperti apa yang saya ceritakan tadi. Membuat siswa tuh misake ya guru seperti itu. Misake ya Pak Guru sudah capek-capek seharian. Gitu Bu Tia. Saya lagi sakit loh hari ini. Iya, misalnya sudah sakit loh hari ini. Ya. Kita kerjasamanya ya anak-anak. Bu Guru udah batuk nih seharian, suaranya sudah tidak keluar. Nah, itu ternyata itu juga sebenarnya ingin menumbuhkan rasa empati kali ya kita, tapi ternyata itu termasuk dalam membuat rasa bersalah. Terus kalau untuk posisi teman, kira-kira gimana Bu Tia? Karena kalau pas istirahat menampung curhatan anak-anak. Menampung curhatan anak-anak gimana sih sosialnya kepada Teman-temannya. terus memberi masukan di situ ya sebagai seorang teman. Ya betul sekali, kita pasti seringlah melakukan itu karena kita juga kan sehari-hari di kantin. Nah kalau di koperasi di kantin itu kan pasti berhubungan langsung dengan anak yang audenya. Nah di situ anak pasti banyak cerita, banyak berkeluh kesah. Nggak enak banget tuh diajar sama Bu Deta misalnya, tidak dia itu tugasnya banyak sekali
sering cerita seperti itu. Nah, kalau yang ketiga, keempat itu sebagai pemantau. Nah, ini kalau pemantau itu sebenarnya saya juga belum terlalu paham. Oke, enggak dulu. Beta. Yes. Mungkin bisa diskusi pemantau itu apa? Oh ya, oke. Kan baru lah terus. Mungkin kalau gini kan pas istirahat ya, Iya. kadang kan tiba-tiba ada anak yang berkelahi. Ini kok lanjut ya? Ya wis kamu lanjut kamu Mbak, kok tak kate wae dhewe kamu. Lanjut wae kamu. Oke. Direkam kok semua kan Mbak? Terekam ini total 2-3 menit sekian, berarti kan dari tadi. Heeh, terekam. Yes, Udah merah jalan, oh ternyata tak pencet nggak ngaruh. Nah, nggak ada beda. Lalu untuk posisi kontrol yang keempat itu pemantau. Nah, ini teman-teman saya sebenarnya juga masih bingung nih. Kalau posisi kita sebagai pemantau itu seperti apa sih? Ada yang bisa memberikan masukan teman-teman? Mungkin kalau pemantau itu ketika anak sedang istirahat, nah itu kan banyak mereka melakukan aktivitas, aktivitas fisik, ngobrol dan lain-lainnya. Nah terkadang itu ada anak yang tiba-tiba berkelahi atau terjatuh. Nah kita juga harus melihat perilaku anak, gimana komunikasi anak, karena suara mereka kan bisa terdengar sampai kantor. Nah kadang ada yang bicara tidak sopan, juga itu kita juga sebagai pemantau juga. Kita tidak ada di dalam diskusi mereka, tapi Iya, kita mengerti. Iya. Memantau juga, memantau itulah biar perilakunya tuh tidak sampai di luar batas. Oh iya betul. Jika ada yang menyimpang nanti kita luruskan Iya. lagi seperti itu. Iya. Ada masukan lagi teman-teman, pemantau itu seperti apa sih menurut teman-teman? Dulu mungkin. Ya hampir seperti Miss Aulia sih, jadi kan anak-anak kadang kita kayak diem aja, kita kayak nggak memperhatikan. Misal di dalam kelas juga kan kadang pas tugas atau ulangan kita pura-pura nggak tahu lah karena kita, tapi kita juga sambil memantau mereka itu jujur apa enggak, mereka sungguh-sungguh mengerjakan enggak dan sebagainya. Oke, terima kasih sekali masukannya Bu Nurul, Bu Miss Aulia. Ada yang mau memberikan tambahan teman-teman? Tidak nggih? Baik, nanti ya saya kasih. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai posisi kontrol guru, ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau. Terakhir itu adalah posisi kontrol yang sebenarnya diharapkan kita sebagai guru, kita itu diharapkan sebagai manajer. Kita belajar dari video ya. Ini yang dimaksud manajer itu seperti apa sih? Seperti itu. Apakah manajer itu memanajeri anak-anak, mengatur anak-anak atau bagaimana? Kita belajar di sini. Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Kita telah sampai di materi terakhir dalam modul ini, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Lalu, seperti apa posisi kontrol manajer? Mengapa ini menjadi posisi kontrol yang ideal untuk diterapkan oleh guru dalam berinteraksi dengan murid-muridnya? Mari kita kembali melihat beberapa kisah di materi sebelumnya dengan posisi kontrol guru yang berbeda. Masih ingat dengan kisah Adi yang melempar kertas kepada temannya sehingga mengganggu jalannya pelajaran Pak Tejo? Pak Tejo berperan sebagai penghukum ketika menghadapi perilaku Adi. Sekarang mari kita lihat situasinya ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Adi, kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti, selesai jam pelajaran, kita ngobrol ya. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Adi, Bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman.
Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu, Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran, Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apa perbedaan yang terasa pada perilaku Adi ketika Pak Tejo berperan sebagai manajer? Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah mengajak muridnya berdiskusi dan memberikan stimulus pertanyaan seperti yang dilakukan Pak Tejo? Jika iya, selamat. Ibu dan Bapak Guru sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer di kelas. Guru dengan posisi kontrol manajer akan mengajak murid berefleksi atas tindakannya. Caranya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ajak mereka untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Inilah yang dilakukan Pak Tejo. Posisi manajer akan berfokus pada muridnya. Guru akan menunjukkan sikap yang tulus karena ia menginginkan muridnya menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Murid akan dibimbing untuk bertanggung jawab menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penekanan bukan pada konsekuensinya, melainkan bagaimana memperbaiki kesalahannya. Adi tidak mendapatkan hukuman atau sanksi, namun ia diajak untuk menemukan solusi yang bisa memperbaiki kesalahannya tadi. Pak Tejo membimbing Adi untuk melakukan restitusi. Ibu dan Bapak Guru yang hebat, masih ingat tentang segitiga restitusi yang dipelajari pada modul restitusi? Posisi kontrol manajer akan menggunakan strategi dalam segitiga tersebut untuk membimbing muridnya. Saat Pak Tejo berkata bahwa Adi memiliki alasan ketika melempar kertas, Pak Tejo sedang mempraktikkan sisi 2 dalam segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pak Tejo sedang berusaha memahami kebutuhan dasar apa yang sedang Adi penuhi. Ketika Adi merasa dipahami, ia akan lebih terbuka dan siap untuk diajak diskusi lebih lanjut. Ada kalanya proses diskusi berjalan lebih panjang karena murid kita kesulitan menemukan solusi. Pertanyaan yang diberikan juga lebih banyak membimbing ke arah solusi. Ini sangat mungkin terjadi dalam konteks guru PAUD dan SD kelas rendah. Mari kita kembali pada kisah Mia dan Ibu Linda. Mia lupa mengerjakan tugasnya. Ibu Linda berperan sebagai pembuat rasa bersalah dalam menangani perilaku Mia. Mari kita lihat situasinya jika Ibu Linda berperan sebagai manajer. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, Mia, karena kamu lupa mengerjakan tugas, apa yang bisa kamu lakukan sekarang saat teman-teman kamu akan presentasi? Baik, Ibu Linda beri waktu Mia berpikir. Sekarang Ibu akan mempersilahkan 2 anak untuk presentasi. Setelah itu Mia boleh sampaikan kepada Ibu ya. Bagaimana Mia? Sudah kamu pikirkan? Kalau begitu Mia sekarang coba selesaikan dulu tugasnya. Nanti akan tetap dipresentasikan. Ibu Linda meminta Mia tetap tinggal di ruang virtual dan mengajaknya diskusi. Mia, apa keyakinan kita di kelas yang berkaitan dengan tugas? Berkomitmen terhadap tugas, Bu.
Bagaimana menurut Mia komitmen kamu pada tugas hari ini? Aku masih belum komitmen, Bu. Soalnya tadi aku nggak bisa presentasi karena lupa mengerjakan tugas. Kira-kira apa yang perlu Mia lakukan agar tidak lupa mengerjakan tugasnya? Tanya sama Mama. Kalau tugas sekolah, tanggung jawabnya Mia atau Mama? Tanggung jawab Mia, tapi Mia suka lupa, Bu. Apa yang membuat Mia ingat tugas yang ibu kasih sebelumnya? Soalnya langsung aku kerjain. Kalau tugas membuat bagian ini, kenapa bisa lupa? Soalnya aku selesai kelas langsung nonton. Kalau begitu, apa yang bisa Mia lakukan agar tidak terulang lagi? Langsung dikerjain kalau ada tugas, Bu. Bisa Mia coba? Bisa, Bu. Bagus. Ibu hargai usaha Mia karena mau berusaha ya. Besok Mia akan tetap mempresentasikan tugasnya di depan teman-temannya ya. Apakah Ibu dan Bapak Guru dapat melihat perbedaan dari diskusi yang dilakukan Ibu Linda dan Pak Tejo? Dengan usianya yang masih kelas 3 SD, Mia membutuhkan bimbingan dalam melihat perilakunya dan mencari solusi. Sehingga Ibu Linda perlu memberikan lebih banyak pertanyaan. Bagi guru PAUD, pertanyaan perlu lebih sederhana dan diiringi contoh konkret, sehingga memudahkan anak untuk melakukan refleksi. Seorang manajer juga tidak memisahkan murid dari kelompoknya, seperti meminta murid duduk di belakang atau pojok merenung saat kegiatan berlangsung. Mia tidak dipisahkan dari teman-temannya saat diminta menyelesaikan tugasnya. Bisa saja pada praktik penerapan disiplin positif, murid belum siap untuk diajak melakukan restitusi atau berdiskusi. Jika begitu, guru perlu pindah peran ke posisi pemantau atau bahkan teman. Namun, perlu tetap diingat, tujuan akhir kita adalah berada dalam posisi kontrol manajer. Dengan berperan sebagai manajer, murid akan terbiasa mengevaluasi dan memperbaiki dirinya. Perilaku positif ditunjukkan karena motivasi untuk menjadi diri yang lebih baik dan menjalankan nilai-nilai yang mereka yakini, bukan karena adanya hukuman ataupun imbalan. Murid berada dalam motivasi level 3, yaitu motivasi internal, sehingga murid kita dapat tumbuh menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Murid juga akan memiliki konsep diri yang positif dan menghargai diri mereka sendiri. Walaupun berbuat salah, mereka akan paham bahwa itu adalah hal yang manusiawi dan mereka akan menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Mereka akan memiliki motivasi internal yang kuat untuk mengontrol dirinya sendiri. Sekarang, mari coba renungkan kembali manusia seperti apa yang diharapkan tumbuh dari murid Ibu dan Bapak Guru. Apa yang membuat penerapan posisi kontrol manajer dapat membantu murid mencapai tujuannya tersebut? Ibu dan Bapak Guru yang hebat, mari tanamkan posisi kontrol manajer sebagai tujuan akhir kita. Lalu, pikirkan langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Perubahan apa yang perlu terjadi di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Nah, teman-teman, itu tadi adalah posisi manajer. Jadi, ketika terjadi sesuatu kepada murid-murid kita, murid kita melakukan hal-hal yang mungkin menyimpang dari peraturan-peraturan sekolah, itu ada posisi-posisi yang bisa kita pilih sebenarnya. Dan di sini posisi manajer itu adalah posisi yang diharapkan. Karena menjadi posisi manajer itu berarti kita membimbing siswa untuk berefleksi terhadap kesalahannya. Seperti itu. Dan di situ tadi juga disampaikan keyakinan apa yang telah kita yakini bersama-sama di kelas. Seperti kita ketahui bersama bahwa kita di kelas sudah membuat seperti kesepakatan kelas. Nah, Bu, apakah dengan melakukan
menjadi manajer seperti itu kita tidak menghukum anak, tetapi setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Konsekuensi yang tentunya telah disepakati bersama oleh anak-anak. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah, nanti kalau misalnya datang terlambat, apa konsekuensinya? Seperti itu. Nanti itu sudah didiskusikan bersama anak-anak. Dan kita sebagai manajer itu adalah mengembalikan tingkah laku anak yang menyimpang ini kepada peraturan atau kesepakatan atau keyakinan yang telah disepakati bersama-sama. Seperti itu. Selanjutnya, tadi disampaikan di situ tentang restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah metode pendisiplinan yang paling baik. Restitusi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Jadi, ketika kita melakukan restitusi, itu ada 3 tahap. Itu yang pertama, itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita masuk ke dalam diri siswa. Istilahnya kita juga menyadari kalau kita pernah berbuat kesalahan, gitu. Jadi kalau dulu saya waktu kecil itu misalnya dikasih tahu orang dewasa, entah itu guru, entah itu orang-orang yang maksud orang tua dan lain-lain, itu pasti kan kita menganggapnya wah kalau orang tua itu suka ngasih tahu pasti orang tua itu selalu benar seperti itu. Tapi ternyata orang tua itu juga pernah kecil dan mereka juga pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, kesalahan apa yang telah kita lakukan itu bisa menjadi menjadi penopang anak-anak, penguat anak-anak supaya mereka menjadi lebih stabil seperti itu. Misalnya mereka tidak mau ikut dolalak karena males bu, panas-panasan. Dulu Bu Deta juga pernah kok merasakan males, tapi apakah itu baik, apakah itu tidak? Nah, itu masuk ke tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu baik atau tidak? Nah, seperti itu. Nanti anak-anak pasti akan mengetahui sendiri itu baik atau tidak. Oh, tidak baik. Lalu menanyakan keyakinannya lah. Kalau keyakinan kita di kelas itu bagaimana? Oh, kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah dengan semangat. Oh, ya berarti besok bagaimana? Berarti besok harus anak-anak pasti akan tahu sendiri jawabannya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah cara atau tindakan yang sebaiknya kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa. Seperti itu. Dan di sini restitusi itu berhubungan erat dengan keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melakukan restitusi, kita itu harus mempunyai keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Jadi seperti itu teman-teman. Ini ada video, nanti kita lihat bersama-sama. Ada yang ingin kita bahas atau kita diskusikan bersama-sama atau tidak teman-teman? Cukup ya. Oke teman-teman, terima kasih. Ini diskusi kita mengenai motivasi belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia dan bagaimana cara kita untuk mengatasi siswa dalam menerapkan disiplin positif, yaitu dengan cara restitusi. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga video-video yang saya tampilkan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bagi sekolah kita. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih semuanya, sudah jam 2.